Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Oke, sekarang tadi seperti yang udah kita bilang, sekarang kita udah ditemenin dengan Viji di sini. Halo, apa kabar Viji? Halo, Halo, baik. Sehat welcome. ya? Oh, amin. Baik. Buat Viji, mungkin buat teman-teman yang bermain dalam dunia perskateboardan ini udah nggak perlu kita perkenalkan ulang lagi. Cuman yang di sini yang pengen kita memang bahas lebih dalam dengan Viji adalah dari scratch skateboardnya. Nah ini kalau misalnya kita kepoin, ini banyak banget nih macam project-projectnya. Jadi gue sendiri pas gue lihat ada jual ini, jual itu, ada kegiatan ini, kegiatan itu. Jadi Bener komunitas banget, dan bener lain-lain. banget. Tapi sebenarnya sendiri kalau buat dari lu Viji, boleh jelasin dong buat para penonton juga. Scratch skateboards ini sebenarnya lebih ke apa sih? Bisnis kah, komunitas kah, atau gabungan keduanya dan lain-lain gitu? Ya, sebenarnya sih kalau bisa dibilang Scratch Skateboard ini brand skateboard yang dimana ngejual produk-produk skateboard. Nah, bisnis ini pun gue bangun atas kegalauan pribadi gue karena waktu itu gue kepikiran kayak kalau nanti gue nggak disponsorin lagi atau gue nggak punya uang, terus gue main skateboard dari mana gitu kan. Akhirnya gue pikir gue harus bikin skateboardnya sendiri gitu. Akhirnya bikinlah Scratch Skateboard. Nah, di situ pun gue nggak ada kepikiran skateboard itu akhirnya jadi bisnis. Karena itu atas kegalauan gue sendiri yang gue pikir nanti kalau gue punya brand skateboard itu, kalau gue pengen main skate, gue punya papannya gitu. Ya, ternyata pas gue pakai banyak gitu orang-orang tuh kayak, gue pengen beli juga, akhirnya nyebar gitu loh. Terus akhirnya mulai kayak tahun kemudian gue kayak udahlah seriusin aja, coba kita jual gitu. Oke, nah ini per tahun berapa sih lu mulai gitu? Gue mulai itu tahun 2004-an. 2004-an? 2005. 2004, 2000. 2015. 2015? Baru 5 tahun. Si Scratch-nya ini? Oke. Akhirnya awalnya gitu ya? Oke. Nah, kalau misalnya juga ngomongin mengenai Scratch Skateboard ini kan, itu kan tadi udah jelasin memang berawal dari, sebenarnya bisa dibilang kayak investasi buat diri lu sendiri ya ke depannya. Awalnya buat pribadi, tapi akhirnya gitu. ada kecemplung akhirnya bisa dijadiin bisnis juga. Nah, kalau buat dijelasin, Scratch Skateboard ini mostly jual apa aja sih gitu sebenarnya? Scratch Skateboard itu jual full set skateboard, jadi lu semua yang pada pengen main skateboard pasti lu butuh papannya, butuh rodanya, butuh truknya, dan kita jual semua itu. Dan dari situ pun Scratch Skateboard akhirnya punya anak lagi nih, anak perusahaan. Namanya Scratch Visible. Scratch Visible itu lebih ke produk-produk aparel. Jadi dia nggak jual papan skateboard, nggak jual produk skateboard, dia jual bajunya, lifestyle-nya anak skate lah. Nah, sampai si Scratch Visible ini gue bikin kemarin tuh skatepark sendiri. Skatepark sendiri? Jadi, nah itu yang gue lihat gokil men. Ada di Creo Creative Lot. Creo Creative Lot Tangerang. Oke. Nah, itu akhirnya mulailah masuk ke sana. Nah, kalau dari lu sendiri juga emang kepikiran akhirnya buat si si aparelnya ini mulai dari mana sih? Kayak apakah tiba-tiba ada yang ngajak kerja sama atau emang keluar dari lu sendiri kayak wah ini udah bisnis ya udah gue kembangin deh gitu. Jadi sebenarnya sih gue pengen bikin konsep kayak from skateboard to skateboard gitu sih. Jadi gue pengen bikin tuh kayak dari skateboard untuk skateboard yang lainnya gitu. Karena Scratch sendiri pun akhirnya kita nge-hire rider gitu. Jadi ngambilin anak-anak skate yang berpotensi untuk kita support produknya. Terus kalau mereka pengen kompetisi, kita support juga. Nah dari situ gue lihat ternyata anak skate ini nggak cuman butuh skateboardnya. Gue lihat kayak orang yang nggak suka skateboard, gue pengen kayak anak skate tapi gue nggak mau main skate. Akhirnya gue kepikir gimana cara masuk ke umumnya. Lah gue bikin lah itu aparelnya itu. Iya. Itu agak lucu ya awalnya. Jadi sebenarnya ada orang yang pengen kayak skateboarder, cuma nggak mau pengen main skate-nya. Jadi akhirnya banyak loh. Lemparin ke bajunya. Lah itu emang sebenarnya kalau dari lu sendiri nih, emang ngelihatnya kalau untuk environment skateboarder sekarang tuh kayak seperti apa sih? Kayak kan itu salah satu problemanya adalah kayak ada yang pengen jadi skateboarder cuma nggak pengen main skate-nya. Ada isu-isu lain nggak sih dari yang lu lihat nih, Gigi? Sebenarnya sih gue kalau ngomongin dari segi bisnis ya, kayak skateboard itu sekarang lebih merambah ke umum. Jadi orang-orang suka bilang skateboard tren ya sekarang ya. Padahal sih enggak juga. Enggak juga ya. Nah, tren itu terbentuk karena orang-orang kepo.
gue pengen tahu dia main skate, akhirnya dia beli produk skate. Makanya tadi gue bilang nggak semua orang yang main skate itu emang pengen main skate. Aslinya dia coba main, terus mungkin dia nggak nyaman karena susah gitu, udahlah. Tapi dia karena dia udah masuk ke skateboardnya, akhirnya dia pikir yang penting gue beli produknya deh, gue beli sepatunya lah, beli apa. Oke. Nah, sebenarnya Arma Scratch Skateboard ini udah ada di mana aja sih? Tangerang kan yang baru buka itu ya, Kak. Habis itu ada di mana lagi sih, Kak? Tokonya? Iya. Tokonya atau apa? Sebenarnya sih Tokonya kita emang... Sebenarnya sih kita awalnya emang nggak niat bikin toko sih. Karena kan kita lebih ke distribusi. Kebetulan Scratch Skateboard sendiri udah menyebar di 36 kota. 36 kota. Wow. Jadi lumayan besar ya. Sampai Papua kita ada produk kita di sana. Dan kita nggak ngincer buka toko tuh karena menurut saya tadinya skateboard itu terlalu segmented untuk kita punya toko. Let's say kalau misalkan buka toko misalkan di Bandung gitu, ternyata segmented banget karena ini kan olahraga banget ya. Iya. Kalau misalkan yang lain kan mereka mungkin buka toko olahraga, ada bola, ada apa, umum, kita bikin cuma skateboardnya, iya kurang gitu loh. Mungkin next kalau misalkan emang skateboard tambah besar, mungkin kepikiran buka kayak gitu sih. Oke. Mantap. Siap. Berarti memang untuk sekarang ini semuanya mostly ada lewatnya online gitu ya untuk penjualannya. Iya, online, offline tapi jadi mereka jadi reseller kita sih kalau yang di daerah-daerah. Oh, jadi lebih ke reseller ya untuk yang di daerah-daerah. Oke. Nah, kalau ngomongin juga mengenai Scratch ini kan tadi lo udah sempet nyinggung juga mengenai ada buka skatepark gitu. Nah, ini skatepark ini kan mohon maaf nih, agak dari bisnis buka buat memang skate-nya, apparel-nya, ini buka parknya. Ini awalnya cerita buka parknya gimana nih? Agak udah soalnya jauh beda juga kan gitu untuk umum. Sebenarnya sih emang salah satu impian gue yang mungkin mulai tercapai lah ya. Gue tuh dulu pengen banget punya tanah sendiri yang bisa gue bangun skatepark dan toko sendiri. Itu tujuan gue sih kalau misalkan dari Scratch itu, cuman bertahap kayak kemarin kebetulan kita punya toko yang bisa taruh skatepark. Dan di situ pun ada kegalauan di mana kayak orang-orang bilang ini skateparknya bayar atau enggak. Terus gue kepikir kayak gue harus ngasih legacy nih ke anak-anak, karena gue ngeliat kayak gue bukan masalah untuk harganya, tapi kayak kalau gue bisa kasih skatepark itu gratis dan bebannya di gue rasa akan lebih banyak yang main skate. Akhirnya skatepark gue gratis. Salah satu skatepark yang gratis yang bukan dibangun pemerintah sebenarnya sih. Memang pribadi oleh lo dan tim gitu ya? Iya. Oke. Dan kebetulan banget ini letaknya di Tangerang ya, dan tuh dekat sama lokasinya gue. Jadi, gitu. Nathan, ayo kita ke sana. Nih gue juga dari Binus sebenarnya dekat-dekat juga kan, dari Jakarta Barat ya. Nyebrang doang ke sebelah. Gitu. Nanti sekalian cobain pizza. Gue udah buka pizza sama temen gue. Ada buka bisnis baru. Wah, tapi lo sebenarnya Viji sendiri pribadi memang utama lo sebagai lu nyebutnya diri lu apa nih? Seorang usahawan atau skateboarder atau gimana? Lu nyebut diri lu sebagai apa? Gue sebenarnya sih lebih ke skateboarder sih. Skateboarder. Cuman berkembangnya waktu ya, orang kayak bilang gue lebih kayak lu kan skateboard influencer, jadi kayak gitu kayak skateboard influencer. Jadi nah, sebenarnya bentar, gue masih rancu dengan istilah skateboard influencer. Kalau misalnya memang teman-teman lu memang menyebutkan skateboard influencer itu sebagai apa sih? Kayak orang yang bilang ngajak untuk teman-teman yang lain untuk jadi pemain skateboard atau gimana? Karena gue termasuk orang yang rajin bikin acara movement sih, pergerakan buat ke komunitas gue. Kayak biasanya tiap 21 Juni tuh gue ngumpulin orang untuk kita ngerayain Hari Skateboard Sedunia. Itu sekitar 3.700 orang yang datang. Terus gue juga aktif kemarin tuh pas awal pandemik, gue bikin namanya Skate Peduli Covid. Jadi anak skate ngebagiin masker gitu. Itu kita ada ke 5 kota itu dengan masker totalnya hampir 6.000 masker. Wah, mantap. Jadi gue pengennya tuh nggak kayak orang selalu pikir skateboard itu stigmanya negatif terus. Enggak sih, gue pikir kayak gimana caranya skateboard itu jadi bagian di masyarakat gitu. Bagian dari masyarakat. Makanya dia kemarin tuh lumayan banyak kok, kita 6.000 masker itu
Oh, itu kita udah bagiin banyak lumayan itu. capek Iya. juga. Iya, itu. Oke, itu bermula dari komunitas yang memang lu persatukan gitu ya. Nah, Iya. komunitasnya ini sendiri ada menyerempet juga dengan scratch skateboard atau memang terpisah gitu sih? Maksudnya memang Sebenarnya ada sih bagian kalau bilangnya sebutnya gimana? sebenarnya sih kalau scratch skateboard itu gue nganggapnya sebagai pendorongnya sih. Karena gue nggak mau kelihatan, karena kan biar gimana scratch skateboard itu kan komunitas as bisnis gitu. Nggak pure dia komunitas gitu kan. Walaupun gue di scratch skateboard, gue mensupport nih setiap acara skate. Cuman at the end dia kan tetap bisnis gitu tetap kan. bisnis juga. Nah akhirnya gue bikin kayak sama temen gue tuh kalau di Jakarta namanya Jakarta Skateboarding. Jakarta Skateboarding. Jadi, Itu nama komunitasnya? Ya, Oke. nama komunitas di Jakarta. Ada lagi Bogor. Jadi semua pakai nama skateboarding tapi per daerah gitu. Dari situ akhirnya lumayan nguatin komunitas sih. Maksud gue akhirnya lebih bagus. Dan akhirnya kemarin terakhir yang paling pecah itu pas gue bikin yang pandemik itu. Karena di mana semua orang disuruh pakai masker. Gue pikir kayak wah bikin aja nih skate peduli COVID nih seru nih kayaknya. Oke. Dan itu lumayan ngaruh sih. Oke. Ada logo khususnya nggak untuk menunjukkan Ada. kalau ini bagian itu? Bisa lihat di ini sih di Jakarta Skateboarding, kebetulan kemarin di-upload juga di 21 Juni. Jadi bentuknya kayak love tapi ada skate-nya gitu. Asik. Love skate gue bilang. Wow. Love skate bilangnya ya. Gitu. Iya, jadi kayak semua orang yang cinta sama skate gitulah, jadi berbagi gitu. Berbagi, oke. Nah, kalau untuk ngomongin itu kan tadi udah disebutkan memang jumlah dari yang dibagikan. Nah, untuk yang berpartisipasi tadi, sorry berapa? Ada berapa jumlah skateboarder yang untuk berpartisipasi sih waktu itu? Kemarin sih ya, sebenarnya sih kita kan agak tricky. Jadi kita tuh setiap 21 Juni setiap tahunnya emang kita bikin namanya parade. Jadi biasanya kita di kota-kota tuh turun beramai-ramai main skateboard untuk kayak campaign tentang skateboard itu sendiri. Oke. Cuman berhubung tahun ini pandemi kan nggak bisa kan. Akhirnya kita pakai movementnya salah satunya ya kayak gimana caranya kita tetap parade tapi kita nggak diomelin gitu. Akhirnya gue bagiin masker. Jadi sebenarnya itu depannya itu sebenarnya bagi-bagi masker, belakangnya sebenarnya keinginan buat supaya rame-rame juga buat. Dan ini juga untuk promosiin skateboard juga ya, jadinya keren. Dan kemarin pun di Jakarta yang ikutan sekitar 900 orang. Wah, yang ikut bantu ngebagiin. Iya. Terus di daerah-daerah terus mungkin sekitar 100 orang. Oh, kan Surabaya juga rame banget, Jogja juga rame banget. Surabaya, Jogja gitu ya. Oke. Wow. Ya, Bandung juga. Jadi ini di seluruh Indonesia ya? Iya, kemarin sih kita ngejarnya emang pengennya sih lebih luas lagi kan sampai kemarin Aceh juga kita kirim, cuman kan balik lagi kayak bantuan donasinya segala macam kan itu juga ngaruh. Kan? Iya, relawannya juga. Kita juga lumayan kaget sih bisa sampai di 6.000 masker itu karena kepikir kita paling cuma 1.000. Ternyata banyak banget, akhirnya kita sebar ke daerah. Tadinya buat Jakarta doang. Oke. Nah, kalau buat dari lu sendiri Viji, ngelihat memang untuk ini kan lagi masa pandemi juga nih. Ini kita untuk para skateboarder juga sebenarnya ngelihat di teman-teman komunitas gitu ya, melihatnya pandemi ini sebagai apa sih? Apalagi berdampak lebih seperti apa dengan para teman-teman yang memang pengen bermain skateboard gitu di tempat kayak dilema. Sebenarnya sih kalau dilemanya kan karena emang harus pakai masker kan di awal. Emang wajib pakai masker dan itu pun gue akhirnya coba ngerubah konsep itu gitu. Kemarin sempat kayak gue bikin konten sama Dokter Tirta, salah satu relawan juga. Akhirnya gue suruh dia cobain main skate tapi pakai masker. Gitu. Nah akhirnya dia juga speak up untuk kayak nggak bisa main skateboard pakai masker tuh nggak bisa napas gitu kan. Dan karena maksud gue kalau mungkin gue pakai cara frontal ke pemerintah untuk bilang anak skate nggak boleh pakai masker, itu terlalu frontal banget gitu. Tapi kalau gue coba ayo lu sini relawan lu cobain main bisa gak? Akhirnya kan ada energi positif yang dia kasih tahu ke orang lain lagi gitu. Ternyata nggak bisa. Dan teman-teman kemarin juga appreciate itu sih. Paling sih sekarang lumayan kita untuk anak skate karena udah ngerasa olahraga itu penting, jadi kayak
nggak terlalu ribet sih. Nggak terlalu ribet ya. Hmm. Oke. Nah, untuk sebentar kita tahan dulu. Abis ini mau ada yang lewat dulu ya, bentar Viji. Nah, abis ini tentunya Smartverse kita akan balik lagi untuk ngobrol-ngobrol dengan Viji terlebih dalam lagi mengenai Scratch Skateboard ini. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di sore-sore seru. Seru banget.